Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya Muhammad Habib Ali Mustafa dengan NIM 42101010012. Dalam video kali ini akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum nasional. Sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, marilah kita perhatikan latar belakang dari pembahasan ini. Terciptanya sebuah bangsa salah satunya karena terdapat kumpulan manusia yang menghuni bangsa tersebut. Manusia tersebut mempunyai kehendak hidup yang terkadang tidak mau diganggu-gugat oleh orang lain. Maka bangsa Indonesia yang sadar akan dampak buruk arogansi kemudian melewati pendiri bangsa memikirkan dan menetapkan rumusan dasar negara agar bangsa teratur dan punya pandangan hidup. Dengan telah melewati beberapa musyawarah intens dan perbedaan argumen ideologi, kesepakatan beliau menjadi sebuah rumusan yang disebut Pancasila. Di dalam Pancasila juga terkandung dasar-dasar hukum. Jadi bangsa Indonesia itu kan tidak hanya terdiri dari beberapa orang, bisa ribuan, ratusan, bahkan jutaan orang. Nah, setiap orang itu mempunyai kehendak atas kehidupannya sendiri. Namun, penyikapan kehendak ini atau dalam menyikapi kehendak ini berbeda-beda. Ada yang bisa dikritisi orang lain, ada yang tidak bisa dikritisi oleh orang lain ketika dia melakukan kesalahan atas kehendaknya. Nah, orang yang tidak bisa dikritisi oleh orang lain itu bisa kita katakan sebagai orang yang arogan atau memiliki arogansi. Nah, bangsa Indonesia itu sadar akan dampak buruk arogansi ini, yang kemudian secepatnya bangsa Indonesia melewati para pendiri bangsa memikirkan dan menetapkan rumusan tentang dasar negara yang nantinya menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai bangsa yang teratur dan punya pandangan hidup di masa yang akan datang. Nah, proses dari rumusan ini tidak serta-merta lancar, mudah, dan tidak ada rintangan. Beliau banyak menemukan tantangan yang merintangi perumusan ini, seperti perbedaan pendapat, argumentasi yang bertentangan, dan musyawarah yang intens. Namun dengan kecerdasan dan kesabaran beliau bisa melewatinya dan menemukan kesepakatan bersama yang nantinya rumusan ini akan kita sebut sampai saat ini sebagai Pancasila. Nah, dalam Pancasila ini terdapat juga dasar-dasar hukum yang nantinya hukum-hukum yang berlaku di Indonesia akan mengacu pada nilai-nilai ini. Lanjut ke rumusan masalah atau persoalan. Rumusan masalah atau persoalan pada pembahasan ini ada 3, yaitu pengertian dari Pancasila, landasan Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila merupakan sumber hukum nasional. Kita lanjut ke pembahasan pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia, diambil dari bahasa Sanskerta yaitu Panca dan Sila. Jadi dalam segi bahasa, Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta dari 2 suku kata yaitu Panca dan Sila. Panca berarti 5 dan Sila berarti asas atau prinsip. Nah, menurut istilah, apabila kedua suku kata ini, Panca dan Sila, digabungkan, itu dapat diartikan sebagai rumusan serta pedoman kehidupan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Jadi, menurut istilah, Pancasila adalah rumusan yang nantinya akan menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh, baik itu dari aspek politik, sosial, maupun ekonomi, dan lain-lain. Selain itu, ada juga beberapa pengertian dari beberapa pemikir bangsa, di antaranya Notonegoro. Menurut beliau, Pancasila merupakan dasar falsafah ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjadi pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Jadi menurut beliau, Pancasila itu adalah kepribadian dasar bangsa yang nantinya menuntun masyarakat Indonesia itu untuk bersatu dalam kesatuan
dan mempertahankan bangsa Indonesia secara bersama-sama. Di antara itu juga ada pengertian dari Muhammad Yamin. Adapun menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang mempunyai arti 5 dan kata sila yang mempunyai arti sendi, asas atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Jadi menurut beliau, Pancasila merupakan dasar yang mengandung pegangan hidup serta aturan tingkah laku untuk masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun dalam sekian abad lamanya terpendam oleh budaya barat. Jadi Insinyur Soekarno menggambarkan Pancasila sebagai jiwa bangsa yang sudah lama ada namun terhalang oleh budaya-budaya luar, seperti budaya yang dibawa oleh para penjajah yang menjajah Indonesia sebelumnya. Lanjut kepada secara historis. Secara historis, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato rumusan Pancasila tanpa teks. Jadi Insinyur Soekarno sebelum kemerdekaan itu telah berpidato tentang rumusan Pancasila tanpa teks. Kemudian pada tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, berbarengan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaannya, yang pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut mengandung rumusan-rumusan Pancasila, walaupun rumusan-rumusan tersebut tidak tercatat secara tersurat atau secara tertulis, namun tersirat. Lanjut kepada secara terminologi. Proklamasi telah melahirkan sebuah negara. Untuk melengkapi alat negara, PPKI mengagendakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disahkan secara politik oleh PPKI sebagai wakil seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara terminologi ini hampir sama seperti secara historis, namun ada beberapa hal yang melengkapinya, yaitu Pancasila dianulir sebagai alat-alat negara, artinya alat-alat untuk melengkapi kemerdekaan. Kemudian disahkan secara politik atau secara legitimasi oleh PPKI, yang dimana PPKI di sini sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengertian-pengertian lain yang ada di beberapa jurnal. Ya, diantaranya 1. Pancasila sebagai dasar negara bermakna semua penyelenggaraan pemerintahan harus cerminan dari nilai Pancasila. Jadi menurut jurnal ini, Pancasila itu bermakna semua penyelenggaraan serta pelaksanaan pemerintah harus mempunyai cerminan nilai Pancasila. Jadi semua penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah itu tidak boleh bercermin pada selain nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya sebagai dasar yang terkandung dalam hukum-hukum Indonesia, namun pelaksanaannya juga memerhatikan nilai-nilai Pancasila, terutama pada pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintahan negara Indonesia. Nah, Notonegoro dalam pendapat ini juga berpendapat bahwa bukan hanya menjadi falsafah bangsa, harapan menjadi pandangan hidup bangsa yang dimana Pancasila mewujudkan ide-ide fundamental diri manusia dan realitas, dan bangsa Indonesia meyakini kebenaran hal tersebut. Jadi menurut Notonegoro, Pancasila bukan hanya menjadi dasar falsafah atau dasar pemikiran negara, namun Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental atau ide-ide yang nantinya mengungkapkan hakikat manusia dan seluruh yang terjadi pada realita. Kemudian para bangsa Indonesia meyakini kebenaran atas ide-ide tersebut, seperti itu. Kemudian terdapat pendapat lain dalam sebuah jurnal. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadikan patokan rakyat dan diresmikan oleh PPKI
bersamaan dengan penjelasan tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Setiap silanya mempunyai makna ontologi. Jadi maksudnya seperti secara terminologi dan historis tadi, Pancasila itu dijadikan sebagai patokan rakyat yang diresmikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan penjelasan dari tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun Pancasila itu dicetuskannya secara tersirat, dan maksud dari makna ontologi itu Pancasila mempunyai konsep-konsep kebenaran mulai dari keesaan manusia sebagai subjek pendukung negara dan lain-lain sebagainya. Kemudian pendapat yang selanjutnya yaitu Pancasila adalah dasar negara dan pandangan suatu pemikiran mendalam tentang bangsa. Kandungan pandangan dicerminkan oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi menurut pendapat ini, Pancasila itu adalah dasar negara dan pandangan suatu pemikiran mendalam tentang bangsa. Nah, kandungan dari pandangan ini tercermin pada nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Lanjut ke pendapat yang selanjutnya, yaitu jika Pancasila sebagai dasar negara, maka menjadi jiwa dan menjiwai kehidupan masyarakat, dan pendiri bangsa telah sepakat menjadikan Pancasila sebagai titik temu segala kepentingan bangsa. Jadi menurut dari pandangan ini atau pendapat ini, Pancasila itu selain sebagai dasar negara, juga sebagai jiwa yang akan menjiwai kehidupan masyarakat, yang kemudian menjadikan Pancasila itu sebagai titik temu dari segala kepentingan negara. Seperti itu. Kemudian pendapat yang selanjutnya, Pancasila lahir dari hati nurani bangsa yang kemudian matang dalam hiruk-pikuk perjuangan kemerdekaan, seperti manusia yang terlahir suci, kemudian dengan tekad dan niat yang kuat menjadi orang yang berpengaruh baik pada dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi menurut pendapat ini, Pancasila itu terlahir secara murni, dan nantinya Pancasila akan terus berkembang untuk mematangkan diri di tengah-tengah perjuangan bangsa dalam melawan penjajah, dan akhirnya Pancasila akan menjadi sumber kebaikan dan contoh dari segala aspek yang ada dalam bangsa Indonesia ini, dan Pancasila akan menjadi pegangan semua aspek yang ada dalam bangsa ini. Seperti itu. Baik, lanjut kepada landasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu Pancasila harusnya menjadi kekuatan yang mengontrol subjek hukum bangsa secara moral. Hal ini masih abstrak dan dapat menjadi kekuatan atau kelemahan Pancasila. Maksudnya Pancasila itu menjadi kekuatan pengontrol subjek hukum, dan nantinya subjek hukum tersebut sepatutnya melaksanakan isi yang terkandung pada Pancasila serta menjalankan fungsi-fungsinya agar cita-cita bangsa dapat terwujud dengan baik. Dan maksud dari masih abstrak dapat menjadi kekuatan atau kelemahan Pancasila itu karena Pancasila masih bisa dimultitafsirkan karena adanya dampak globalisasi yang memunculkan perubahan paradigma atau keyakinan yang mendasarkan seseorang untuk bertindak. Seperti jadi pada masa tahun 1997 yaitu adanya langkah penolakan dan terjadinya evaluasi kembali pada masa Orde Baru yang
masa tersebut pemerintahan Soeharto dituding menyalahgunakan kekuasaan Pancasila sebagai kepentingan pribadi yang nantinya berfaktor pada perubahan yang ada dalam bangsa Indonesia juga. Terus yang selanjutnya, realita bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dan plural, mempunyai banyak perbedaan dalam berbagai aspek. Adanya fakta bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk agar kita mengenal bangsa secara menyeluruh. Menurut Nurholis, keberangan menimbulkan dua hal yang bertolak belakang, yaitu A. menjadi keuntungan kekayaan, B. kelemahan bangsa dari segi rawannya perpecahan. Jadi landasan yang selanjutnya yaitu adanya realita bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk atau plural, artinya bangsa yang tidak hanya terdiri dari satu suku, ras, atau agama, dan sesuatu yang tidak mempunyai banyak kesamaan itu lebih susah untuk menjadi satu kesatuan daripada sesuatu yang memiliki banyak kesamaan. Namun fakta bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang plural itu wajib kita terima dan kita yakini bersama agar kita dapat melihat bangsa ini secara menyeluruh dan lebih bijaksana lagi. Sebelum kita mengenal Indonesia yang sudah modern dan eksistensi dari berbagai kebudayaan, suku, dan bangsa-bangsa itu tetap bersemayam di dalam pulau-pulau yang terdapat pada Nusantara. Nah, menurut Nurholis, dalam pendapat ini dia berpendapat bahwa keberagaman dalam bangsa menunjukkan sisi yang bertolak belakang. Yang pertama, dapat menjadi keuntungan kekayaan bagi bangsa Indonesia karena beragamnya kebudayaan yang kuat melalui silang kebudayaan hingga terbentuk kebudayaan nasional. Dan yang kedua, dapat menjadi kelemahan bangsa yang dimana diambil dari aspek rawannya perpisahan karena kebudayaan dan letak geografis yang sangat berbeda. Seperti itu. Kemudian landasan Pancasila yang selanjutnya yaitu Pancasila menjadi tumpuan atau acuan dalam menentukan poin konstitusi serta sumber normanya. Jadi pada landasan ini Pancasila itu menjadi penopang dalam menentukan poin-poin hukum yang ada di Indonesia, dan itu tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menegaskan bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, MPRS itu menjadi lembaga yang menetapkan atas sahnya Memorandum DPR GR ini dengan menetapkan ketetapan pada nomor 10 garing MPRS garing 1966, juga pada ketetapan nomor 5 garing MPR garing 1973 dan ketetapan MPR nomor 9 garing MPR garing 1978, yang semua ketetapan tersebut menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kemudian landasan yang selanjutnya yaitu Pancasila menjadi kehendak bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, landasan ini berangkat dari sifat utama Pancasila yaitu sebagai dasar negara, atau secara kurang lebih dalam bahasa Belanda yaitu filosofische grondslag. Nah, ungkapan Belanda ini bermakna bahwa Pancasila itu menjadi kehendak bersama dari seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka. Dan Ernest Renan berpendapat untuk mencapai hal tersebut terdapat syarat utama yang diperhatikan, yaitu kehendak masyarakat untuk menyatukan diri dan telah memahami sejarah dari terbentuknya Pancasila. Jadi Ernest Renan itu
mengungkapkan apabila ingin menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dengan landasan kehendak bersama, itu harus mensyaratkan adanya kehendak dari masyarakat Indonesia untuk menyatukan diri dan telah memahami Pancasila dari sejarahnya. Dan itu didukung oleh Pancasila yang merupakan sebuah bentuk upaya dalam konteks negosiasi dan kesatuan serta kebulatan suara maupun pemahaman seluruh masyarakat dalam bangsa Indonesia secara nasional, yang disebabkan karena Pancasila berisi nilai-nilai yang mampu dijunjung tinggi bagi semua golongan. Baik, landasan yang selanjutnya yaitu dari Profesor Dr. Supomo. Jika bangsa ingin mendirikan negara dengan corak kemasyarakatan yang sesuai dan keistimewaan sifat, harus berdasar pada dasar pemikiran negara yang menganut konsep integralistik. Jadi maksud dari landasan ini, apabila bangsa Indonesia ingin mendirikan negara yang mempunyai keistimewaan sifat dan corak kemasyarakatan yang sesuai, maka harus menganut pada konsep pemahaman yang dalam penanganannya itu menangani hal dari segala aspek. Nah, ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, yaitu secara tidak langsung menetapkan negara Indonesia sebagai negara Pancasila. Nah, maksudnya itu semua yang ada dalam bangsa ini harus menganut atau patuh pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila serta melaksanakannya pada seluruh aspek yang ada dalam kehidupannya, baik itu hukum, sosial, maupun ekonomi dan lain-lain. Selanjutnya, landasan dari Profesor Hamid, yaitu Pancasila merupakan citra hukum yang mempunyai kuasa segala dasar hukum tersurat maupun tersirat. Jadi dalam landasan Profesor Hamid ini, Pancasila itu sebagai gambaran dari hukum yang ada di Indonesia yang mempunyai kuasa atas segala dasar hukum yang itu terwujud dan terbentuk pada sistem nasional dalam tata tertib hukum, di mana Pancasila sebagai dasar dari tata tertib hukum tersebut dan mempunyai kedudukan yuridis formal atau landasan hukum yang disahkan serta bersifat mengikat. Kemudian landasan yang selanjutnya yaitu Pancasila dapat menjadi wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara merupakan cara dalam memandang bangsa. Wawasan Nusantara juga sebagai pembimbing bangsa. Jadi setiap bangsa itu kan mempunyai wawasan sendiri-sendiri dan nantinya akan menjadi visi suatu bangsa tersebut. Nah, adanya konsep pandangan ini atau adanya konsep wawasan ini itu bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa tersebut. Nah, pada bangsa Indonesia kita bisa mengambil pandangan dari wawasan nasional ataupun wawasan Nusantara, yaitu tekad dalam keinginan adanya persatuan masyarakat sekaligus mencapai tujuan bersama di masa yang akan datang. Nah, wawasan Nusantara itu bisa juga kita simpulkan sebagai cara dalam memandang bangsa terhadap jati dirinya, serta wawasan Nusantara itu juga akan menjadi pembimbing dalam membimbing bangsa tersebut untuk menyelenggarakan kehidupan yang ada dan terjadi di dalam bangsa tersebut. Selanjutnya, Pancasila mempunyai kedudukan penting memunculkan kesadaran bangsa dan menjadikannya sumber acuan mutlak untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, dalam landasan ini Pancasila itu mempunyai kedudukan yang sangat penting. Yang kita tahu menjadi sumber dari segala sumber hukum ketertiban bangsa dan bernegara. Apabila dari sumber hukum ketertiban ini tidak kita patuhi atau kita abaikan, maka secara tidak langsung, secara logika
ketertiban yang ada dalam bangsa dan negara ini akan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, serta mewujudkan kesadaran tentang pentingnya Pancasila. Itu menjadi hal yang sangat perlu yang dilakukan para penggerak bangsa pada zaman sekarang dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang sangat tinggi yang cenderung menjunjung kebebasan yang sebebas-bebasnya, yang mempunyai dampak yang buruk bagi pola pikir masyarakat Indonesia. Kemudian Pancasila menjadi sumber acuan mutlak. Artinya apabila ada sumber lain selain Pancasila, itu akan merusak jati diri bangsa Indonesia yang sudah ada dalam nilai-nilai yang tertuang pada Pancasila. Dan landasan Pancasila yang terakhir yaitu Pancasila merupakan cita-cita bangsa, di mana Pancasila terbentuk sebagai tujuan bangsa dan negara Indonesia. Jadi selain dari tadi Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum ataupun wawasan negara, Pancasila juga menjadi arah tujuan bangsa yang tergambar pada sila-sila yang ada dalam Pancasila. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu Pancasila merupakan sumber hukum nasional. Yang pertama, mempunyai kedudukan hukum sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam undang-undang. Jadi Pancasila seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, statement ini melewati TAP MPR nomor 3/MPR/2000. Nah, penegasan dari TAP MPR tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu tidak dilakukan secara tekstual ataupun tersurat dalam ketetapan berikut. Nah, karena adanya hal ini, pemerintah membentuk undang-undang lagi, tepatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengandung tentang pembentukan undang-undang yang menjadi penegasan ulang dalam kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Namun dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini, peran TAP MPR itu yang menjadi naungan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu dihilangkan. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu diganti oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimana mencantumkan dan memasukkan TAP MPR ke dalam hierarki dari peraturan perundang-undangan, sekaligus menetapkan bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, dalam pendapat ini terdapat salah satu pemikir bangsa yang bernama Jawahir Tantowi, yang dimana beliau mengungkapkan bahwa kepercayaan sah dan pembenaran dalam TAP MPR tidak menjamin akan kepastian hukum. Maksud beliau, pembenaran TAP MPR ini itu tidak menjamin akan kepastian hukum yang ada dalam tata tertib, yang berakibat nantinya tidak memiliki suatu daya mengikat dalam hierarki perundang-undangan. Pembatalan undang-undang atau peraturan daerah akan disebabkan karena ketidakharmonisan. Nah, ketidakharmonisan itu terjadi apabila perundang-undangan itu tidak mempunyai daya mengikat. Namun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini telah sesuai dengan kerangka hierarkis. Kurang lebihnya adalah hierarki perundang-undangan dikepalai oleh norma dasar atau norma fundamental negara sesuai dengan norma Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selanjutnya dalam filosofi Pancasila, hakikat Pancasila adalah sebagai paradigma pembangunan nasional. Maksudnya yaitu semua hal yang berhubungan dengan pembangunan nasional harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila
karena nilai-nilai Pancasila itu dapat menjadi dasar hakikat keberadaan manusia sebagai pelaku yang mendukung adanya pembangunan nasional tersebut. Selanjutnya, salah satu paradigma yang mendukung Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila sebagai paradigma politik. Nah, jadi pengembangan politik pada bangsa Indonesia itu berkaitan dengan ontologis manusia atau hakikat keberadaan manusia tersebut sebagai subjek pembangunan dan pengembangan politik bangsa Indonesia. Negara juga harus mendasarkan politik pada aspek kekuasaan yang sebenarnya, yang berasal dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Perwujudan dari hakikat ini dalam bangsa Indonesia itu adalah digambarkan atau diwujudkan pada rakyat. Nah, seharusnya kita kembalikan pada konsep dari rakyat untuk rakyat. Selanjutnya berkaitan dengan pembangunan sistem hukum nasional. Pertama kali diungkapkan oleh Notonegoro dengan alasan punya kepentingan dalam pembentukan hukum. Setelahnya juga diungkapkan oleh Sutejo dengan alasan dasar untuk menanggulangi pengaruh dan tantangan ideologi asing serta pembaruan sumber hukum. Jadi mengapa Pancasila ini berkaitan dengan pembangunan sistem hukum nasional? Karena nantinya Pancasila ini akan menjadi alasan atau landasan terjadinya pembangunan sistem hukum tersebut, yang pertama kali diutarakan oleh Notonegoro, di mana menurut beliau Pancasila mempunyai kepentingan dalam pembentukan hukum, yaitu Pancasila sebagai pemikiran dasar bangsa yang menjadi bentuk nyata dari konsep ideologi dan identitas bangsa. Dan kemudian ada Sutejo yang berpemahaman sama, di mana menurut beliau bangsa Indonesia yang akan menuju masa depan yang akan datang itu menghadapi pengaruh dan tantangan ideologi asing, yang dimana apabila tidak ada sangkut pautnya Pancasila dalam pembangunan hukum, itu menjadikan pemikiran-pemikiran asing ini akan merusak jiwa bangsa yang telah digambarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai dasar bangsa dapat menjadi dasar pembaruan hukum dikarenakan nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai hidup masyarakat yang menjadikan pembekuan pola pikir, sikap, dan perilaku, di mana semua hal tersebut harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu pengertian Pancasila. Menurut bahasa, Pancasila dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila berarti asas atau norma. Secara istilah, Pancasila merupakan rumusan pedoman hidup, dasar pemikiran, dan jiwa bangsa. Yang kedua, landasan Pancasila sebagai dasar negara yaitu pengontrol subjek hukum, penyatu keberagaman, acuan poin konstitusi, citra hukum, dan cita-cita bangsa. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum nasional, yaitu sumber dari segala sumber hukum dengan legitimasi kedudukan hukum oleh pemerintah dan mempunyai faktor-faktor pendukung Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya yang telah menyimak pembahasan dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.